Salam coretan planter. Oke, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana kegiatan pengendalian gulma di tanaman kelapa sawit. Manfaat dari pengendalian gulma untuk tanaman kelapa sawit seperti yang pertama, untuk menjaga kesehatan tanaman, yaitu mendukung terjaganya proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk membantu mengurangi persaingan antara tanaman utama dengan gulma dalam persaingan perebutan unsur hara, air, dan juga sinar matahari. Yang ketiga, untuk mempermudah akses panen dan pemeliharaan tanaman. Yang keempat, untuk mempermudah supervisi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Oke, kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering sengaja dilakukan oleh tenaga cemis dalam pengendalian gulma. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar karya kita di channel Coretan Planter terus berlanjut karyanya. Oke, sebelum itu, sampai di sini kita lanjut ke lapangan. Salam Coretan Planter. Akan bahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sengaja dilakukan dalam kegiatan pengendalian gulma. Yang pertama, kesalahan nozzle, ya. Nozzle biasanya sering diganti, ya, tidak standar perusahaan, maka nozzle-nya diganti menjadi boros. Yang kedua, sering menggunakan PLP atau very low volume, dilubangi bawahnya, dilubangi sehingga menjadi boros juga. Oke, lanjut Bu. Oke, yang ketiga, dimasukkan ke dalam cap. Ini tidak dibenarkan, ya, ini salah ini. Dia akan meningkatkan volume air, jadi dosisnya tetap sama tapi airnya berkurang. Yang keempat, biasanya mereka akan mengisi airnya ini setengah tapi dosisnya tetap sama. Ini akan mengurangi volume airnya juga. Dengan dosis yang sama, dosisnya akan atau takarannya akan cepat habis, sementara ini tidak dibenarkan, ya. Kita harus isi full. Kalau disampaikan 15 liter harus 15 liter, ya. Oke, yang kelima itu biasanya beberapa tenaga cemis tidak ada ukuran atau tidak ada takaran yang akan. Apabila kita menggunakan yang 100 cc, maka ada 6 kali tuangan yang harus kita campurkan dengan dosis 300 cc. Oke. Yang terakhir, biasanya sering kita lupakan menggunakan APD. Ini biasanya APD-nya harus lengkap, ya, karena APD itu adalah alat pelindung diri, jurus terakhir di samping orang itu sendiri yang menyelamatkan dirinya. Kita harus menggunakan sepatu bot, topi atau helm, ya, masker, sarung tangan karet, dan kacamata, ya. Sini sebentar Bu. Nah, ini ibu ini kan kurang, ini tidak lengkap APD-nya, ya. Ini tidak dibenarkan, harus menggunakan sarung tangan karet, masker, topi, apron, dan sepatu bot, ya. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Untuk sahabat Coretan Planter itu harus kita perbaiki, karena kenapa? Kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi? Oke, ikuti kita lagi. Ayo Bu. Masih banyak sih kegiatan-kegiatan kita atau pelajaran-pelajaran yang akan kita terima dalam kegiatan pengendalian gulma. Mungkin sampai saat di sini, ya. Mungkin di konten kita berikutnya kita akan bertemu lagi bersama Bu Agustin. Assalamualaikum, salam Coretan Planter. Sampai bertemu lagi.